kerja di pabrik angker, tapi setannya gagu. Loh, kok bisa? Pijit sama dia di sini. Baru pijit dia pegang ini, dia langsung ketawa. Langsung ketawa sambil nunjuk-nunjuk. Gitu. Gitu kan. Udah santai aja diladenin sama Pak Asep itu dengan santai gitu. Ini kenapa nih? Gitu nih. Dia tangannya gini kayak berbentuk siku rumah gitu ya. Katanya. Terus nih, maaf ya deh. Gitu kayak pipis gitu kali ya, gitu kan. Ya mungkin pas saya ke kamar mandi saya nggak permisi, nggak numpang gitu kan, nggak baca doa masuk kamar mandi gitu. Mungkin kena dia gitu kan. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian ada yang pernah kerja di pabrik nggak? Soalnya di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat kerja di pabrik. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, kenalan dulu. Oke, siap. Namanya siapa? Nama saya Nur Hasanah, tapi biasa dipanggil Nay. Nay, cantik banget panggilannya nih. Dari mana nih, Bu? Dari Kemayoran. Langsung ke sini apa sambil itu ngambil orderan? Langsung ke sini dong, khusus buat Jalan Buntu. Tapi ini aplikasi udah dimatiin belum? Udah dong. Nanti ada yang masuk lagi. Siap, aman. Nih, karena jauh, kita pesan minum dulu. Boleh. Ya, Mbak. Ibu, nih, Ibu Nay. Ini kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih aja. Air putih aja? Serius? Serius. Oke, kalau gitu saya kopi hitam nyipelet. Terima kasih. Ibu Nay. Ya. Tadi kan saya sempat dapat bocoran nih dari produser. Emang Ibu tuh kerja di pabrik ini udah berapa lama sih? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Terus pengalaman yang Ibu alami selama kerja di pabrik itu apa? Banyak sih pengalaman mistis, tapi yang paling ini tuh waktu saya di kakinya masuk gudang, di kakinya ditabok genderuwo. Wah, ditabok genderuwo? Sampai saya nggak bisa jalan seminggu lebih ada. Oh gitu? Iya. Terus emang apa sih sebabnya pabrik ini tuh bisa seserem itu? Ya dulu menurut warga sekitar itu pabrik itu dulunya bekas pembuangan mayat-mayat. Oh gitu? Iya. Kapan itu maksudnya? Entah ya kejadiannya, entah pas lagi zaman, kita nggak tahu lah zaman Belanda apa zaman apa pokoknya gitu. Sebelum pabrik itu berdiri. Oh oke, ini menarik banget nih, penasaran nih. Tapi tahan dulu ya. Kita tunggu sampai minumannya datang, Siap. Kita lanjut. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran banget dengan ceritanya dari Ibu Nay, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bu, minumannya sudah datang. Silahkan dicobain dulu, biar seger. Silahkan. Makasih Mbak. Iya. Gimana? Terima kasih. Mantap. Mantap. Ibu Nay, Ya, penasaran nih yang tadi. boleh. Jadi awal mula Ibu kerja di pabrik ini tuh kapan sih? Sekitar tahun 99, pas saya habis lahiran anak kedua. Oh, oke. Dulu kan pas habis lahiran anak kedua itu kan saya emang biasa sering nggak bisa diam ya orangnya ya. Saya waktu masih gadis juga saya suka ngajar. Dulu saya ngajar gitu kan. Nah terus pas lagi kan itu 97 tahun 97 98 kan krisis moneter kan. Oh iya. Ya kan. Nah 99 itu kan udah mulai mungkin pabrik udah mulai aktif lagi. Nah saya kepengen kerja gitu. Nah kebetulan saya punya tetangga itu baik banget tuh orang Jawa. Dia saya disuruh, udah lu kerja aja sana. Gitu. Ntar anaknya gue yang tungguin gitu. Kata dia kan. Akhirnya saya ngelamar di salah satu PT. Tapi bukan PT yang ini dulu ya. Gitu. Salah satu PT gitu kan. Ya diterima gitu kan. Kontrak 6 bulan. Pindah lagi ke PT yang 1, 2 tahun. Nah baru ke PT yang
Sekarang yang terakhir saya kerja nih. Oh, oke. Gitu, di situ ngelamar. Ya, karena memang saya kan orangnya sama siapa aja ya, maksudnya say hello lah. Oke. Sering, woi Pak gitu kan. Jadi kalau untuk urusan kayak gitu gampang lah gitu kan. Jadi masuklah saya ke PT ini sebagai karyawan tadinya. Sebagai karyawan dulu gitu kan. Karena saya memang di dalam orang yang nggak bisa diem, serba mau tahu gitu kan. Jadi yang bukan kerjaan saya aja kadang pun saya inilah gitu kan. Saya bantuin gitu kan. Jadi yang kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Akhirnya lama-lama saya diangkat jadi kepala produksi. Oh, alhamdulillah. Nah, di kepala produksi, tapi di pabrik yang ini kita cuman berapa tahun ya, 2 tahun berapa kita pindah ke lokasi yang baru. Oh, oke. Itu masih sama di daerah Bekasi juga. Oh, oke. Di Jalan Raya Narogong. Dan pindahnya yang satu lagi ke Pangkalan 2. Itu. Yang ya memang kalau dari pabrik yang pertama sama yang kedua lebih enak pabrik yang pertama sih. Kagak serem-serem amat. Oh, Pinggir gitu. jalan rame, lokasi pabriknya semua sini aktif, ya kan? Kalau pabrik yang kedua itu kan dia posisi ke dalamnya agak jauh dari jalan raya nih. Dari jalan raya ke dalam itu jauh, kanan kiri masih banyak kebun kosong gitu kan. Nah, dari pintu pabriknya pun kita ke land saya itu sekitar 200 atau 300 meter. Oh, oke. Jadi karena pabrik yang saya tempatin sekarang yang pindahan ini itu dia adanya di bagian belakang. Di gudang belakang gitu kan. Karena pabrik yang depan itu kan jadi dia lebar nih. Kanan kiri ini barak itu kan lurus. Nah, tengah-tengah tuh kayak jalanan kita lorong jalan mau ke pabrik saya yang belakangnya gitu. Otomatis kalau misalnya dia pada libur, kita masuk ya kita ngelewatin lorong itu. Mau jam 11 malam, mau jam berapa ya kita mau nggak mau ngelewatin lorong itu. Gitu. Nah, posisi saya itu paling belakang, mentok musola, mentok lurus gini nih, kamar mandi. Oh. 10 pintu gitu, tapi dipakai cuma 2. Nah, belok ke kanan baru tempat saya kerja, depannya pos security. Nah, yang saya tempatin sih nggak gede-gede banget sih, nggak gitu kan. Cuman ada pas pintu gerbang itu kantor, gudang, kesananya bagian kalau sablon tuh apa sih namanya itu? Printing. Ada printing lah bagian apa tuh gitu. Nah, di sini land saya nih pas depan kantor ini, depan gudang nih land saya. Sebelah sini baru bagian emboss. Okay. Emboss sepatu. Karena kita kan emang di bagian sepatu, tapi yang finishingnya itu loh. Okay. Kayak bikin logo-logo gitu, sablonan-sablonan. Okay. Kayak gitu. Gede sih enggak. Cuman apa ya, di belakangnya itu ada tower itu juga loh. Tower apa? Tower air. Oh. Penampungan air. Penampungan air. Jadi tempatnya udah kayak gimana lah, berantakan. Gitu kan nggak bagus-bagus kayak PT yang pertama. Okay. Gitu. Jadi kayak ya dibilang enak ya nggak enak gitu kan. Hawanya agak-agak kayak gimana gitu. Oke. Jadi saya kerja di pabrik itu kan ada 3 shift ya. Jam 7 pulang jam 3, jam 3 jam 11 sampai pagi. Oke. Gitu. Jadi satu shift itu sekitaran 15 antara 20 orang. Okay. Cuman kalau kita masuk pagi kan masih rame nih. Masih ada supir, masih ada orang kantor, ya kan? Iya. Nah, kalau kita pas lagi saya ke bagian shift malam, ya udah itu aja 15 orang. Dengan perempuan, banyak kan perempuan ya, paling laki itu cuma 2 atau 3. Oh, okay. Dengan security mungkin kan, karena kan kita kalau pabrik itu memang kebanyakan perempuan. Okay. Itu kan ya kerjaan kita ya nyablon. Gitu. Karena saya kan kalau produksi, kalau saya ngawasin ya. Bos. Jadi ya kita ngawasin itu aja gitu. Jadi di sini land, nah di sini ada ruangan lagi nih buat yang cowok nyablon tas Nike. Oke. Tas Nike. Nah di sebelah sini kalau sebelah sini kalau yang shift malam memang dia nggak ada masuk. Gitu karena order itu kan memang waktu itu lagi goncang ya, jadi nggak terlalu banyak gitu yang bagian emboss, mesin emboss itu banyak, jadi kalau malam itu kosong. Mau nggak mau kan pabrik kita pasti mati lampu dong, kalau malam nggak bakal dinyalain. Okay. Jadi yang nyala itu ya cuman ruangan kita aja. Nah waktu itu kan hari Sabtu tuh sekitar tahun 2001,
itu kan kalau saya berangkat tuh, kita kan ada rombongan ya, karena rombongan kita ada nyewa mobil satu orang tuh 60.000 sebulan, gitu. Jadi mobil Kijang. Jadi ada orang warga sekitar yang memanfaatkan mobilnya untuk kita, gitu kan. Ya kita mau berangkat aja lah. Satu rombongan itu juga gitu. Cuman mobil ada 7 atau 8 lah. Masuklah kita kan kerja, ya kan. Biasalah namanya kerja ya absen lah segala macam nyapunya. Nah pas ya bagian lainnya masing-masing lah, gitu kan. Ada yang ini, nah sekitar siang, sekitaran jam 10 deh. Jam 10 kan aku kepengen pipis kan, gitu kan. Jadi nggak mau kan aku, kalau Sabtu kan kantor libur. Biasanya kan aku suka ke kantor aja, takut ke sono. Gitu kan. Jadi aku ke kamar mandi sana, gitu kan. Biasa aja sih, nggak ada ini, walaupun merinding-merinding ada, gitu kan. Nah pas balik dari kamar mandi itu, aku bilang, kok punggung aku sakit nih. Di sini nih sakit, gitu kan. Kalau aku udah ngerasa kayak gini, kalau ini aku sakit, gitu, wah ini nggak beres nih, gitu. Kesurupan nggak bisa, saya cuman ketempelan bisa, gitu kan. Nah akhirnya saya inget nih, saya punya temen yang gampang kesurupan, anak buah saya nih, ada orang kecil, gitu kan. Saya suruh dia, pasti nih, saya bilang, pijitin dong, gitu. Saya suruh pijitin. Kenapa mbak sakit? Saya pijit sama dia nih sini. Pas lagi baru pijit dia pegang ini, dia langsung ketawa cekikikan gitu kan, walau alam ya saya kan, gitu kan, langsung ketawa sambil nunjuk gitu, gitu kan. Terus saya bilang, saya kan agak takut juga kan, saya panggil anak buah saya yang cowok, ada tuh Pak Asep dulu, bisa tuh dia, Pak Asep tolongin dong nih Pak Asep, kenapa dia kan sempat jatuh juga kan, tapi tangannya nunjuk, gitu. Terus kata Pak Asep, tuh bentar ngamuk nih. Enggak ngamuk. Orang kesurupan kalau ngamuk bohong, katanya dia kan, gitu kan. Nggak bakal ngamuk, udah diemin aja, katanya gitu. Nah, terus udah santai aja diladenin sama Pak Asep itu dengan santai gitu. Ini kenapa nih? Gitu nih. Dia tangannya gini kayak berbentuk siku rumah gitu ya. Katanya. Terus nih, maaf ya, dia gitu kayak pipis gitu kali ya, gitu kan. Ya mungkin pas saya ke kamar mandi saya nggak permisi, nggak numpang gitu kan, nggak baca doa masuk kamar mandi gitu, mungkin kena dia, gitu kan. Jadi kekencingan gitu loh, gitu. Nah, kata Pak Asep nyautin, lagian lo orang lagi kencing lo di situ, katanya gitu kan. Gitu. Dia minta diantar pulang, gitu kan. Pulang aja sendiri, kata teman saya gitu kan. Lo yang datang sendiri, katanya, lo pulang aja sendiri, katanya gitu. Akhirnya diinilah sama Pak Asep tuh, dikeluarin, mungkin nggak bisa, ya udah lemes. Tapi memang habis karena dia mungkin sering kesurupan ya, dia langsung ini lagi normal lagi. Paling juga cuman kalau pas saya tanya kenapa, jadi kayak ada yang gitu kan masuk gitu. Kalau saya nggak bisa kesurupan, tapi kalau ada yang mau masuk pasti berasa dari sini. Kayaknya panas gitu loh. Panas, tapi ujung-ujungnya saya nggak sakit. Tadi sini sakit pundak, nggak sakit pusing, nggak. Bawaannya ngantuk, pengen tidur. Gitu. Saya bilang. Nah udah, akhirnya kan kalau Sabtu itu kan kita pulang cuma setengah hari ya. Jam 1 kan pulang. Gitu. Tapi biasalah saya kalau pulang itu kan nggak pernah langsung pulang gitu kan. Jadi kadang main, kadang ke rumah temen dulu gitu kan. Ya nggak tahu, saking keenakan main mungkin ya. Sampai malam jam 12 saya sama Ayu ini baru pulang. Nggak jauh sih sebenarnya. Dari tempat saya main sama kosan saya itu nggak jauh. Kontrakan aku di Bekasi mah ya. Tapi memang di daerah Bekasi itu, kuburan itu, setiap depan rumah itu pasti ada kuburan. Ya jadi di mana dia punya tanah, gua mau meninggal ya gua kubur aja di situ gitu. Di Bekasi? Iya, di Bekasi. Emang iya? Iya. Di Bekasi. Sampai saya kalau pulang malam dulu nggak pernah berani pulang kayak gitu. Buka sendal, ambil angka 1000, lari saya. Gitu. Iya. Nah pas kejadian malam itu kan saya pulang tuh sama Ayu, gerimis tuh memang. Sebentar, Ayu itu siapa? Temen. Temen kerja, anak buah gitu. Nah pas saya kan pulang tuh sama Ayu sekitar jam 12:30 lah. 12:30 pulang, ada gerimis emang, gerimis jalan. Emang dia berani, dia orang beranian. Nikung, pas nikung itu kan, nikung begini mau ke kosan saya. Nah pas tikungan itu kan kuburan ada sekitar 8 apa 10 ya. Kuburan keluarga sih. Tapi depannya rumah. Nah di kuburan itu belakangnya itu kosan saya, kontrakan saya. Aku mau
udah nggak berani nengok-nengok kan, udah setengah malam itu duduk aja udah jalan pulang, masuk bersih-bersih aku tidur, paginya aku ditegur orang, ditegur tetangga gitu kan, lu ngapain sih tengah malam rame-rame teriak-teriak katanya, berisik banget katanya gitu. Lah berisik orang saya lagi tidur, saya bilang pulang 12:30, kagak lu berisik, pada ketawa-ketawa katanya pada ini di tempat saya katanya di ini. Dia mungkin dia menegur nggak berani. Nah terus keluar si Ayu kan gitu, nape Nur, dia kan manggilnya Nur ya, dan saya kan Nur Hasanah gitu kan. Nape Nur gitu kan, ya ini katanya, lo orang kita pulang malam ya katanya. Iya tadi malam Ayu ngelihat pakai orang hitam katanya, tahu orang tuh hitam, jadi dia duduk di gini di nisan kan, duduk di nisan, nah kita lewat, tapi kalau dia tuh langsung malingin gini. Gitu. Jadi kan memang sih ya maaf kalau kita kan nggak tahu ya walau alam ya, katanya sih kalau makhluk astral gitu kan dia nggak bakalan mau dilihat muka kan. Kan begitu katanya, jangan sampai saya juga gitu kan. Dia langsung berbalik gitu, tapi hitam-hitam semua. Itu kata Ayu tuh. Ya udah akhirnya udah kita jelasin kan ke orang itu, ya terserah lah mau percaya mau enggak, emang kita kagak berisik, cuman sendiri saya juga tidur. Nah, kayak pas siangnya saya berangkat tuh kerja, masuk shift 2. Masuk jam 3 kan. Nah, masuk jam 3 itu biasalah kita rombongan mobil. Nah, kerja di sana jam 3. Nah, pas mau istirahat maghrib tuh, karena kan kalau memang hari Minggu itu nggak ada pedagang masuk ya. Nggak ada pedagang masuk, terus yang len depan itu, bagian-bagian depan itu beda PT sama kita kan memang libur. Jadi saya mau beli makan sama adik saya. 2 adik saya kan ikut saya kerja. Adik saya tuh mau beli makan, saya bilang posisinya pas mau azan maghrib. Jadi udah kayak mau agak gelap kan ya, mau agak gelap gitu kan. Kita mau maju itu nih, lurus kamar mandi, pas kan belok gini. Itu kan ke depan jauh loh Mas ke depan gitu kan. Saya bilang, aduh ini mana ya? Saya bilang, maju nggak? Oh, udah ayo, maju. Tengah-tengah nih, enggak, pas security kan di depan semua. Di pinggir-pinggir itu kayak ada tempat tidur, apa sih dia kayak buat bangsal gitu ya. Agak ngeri-ngeri juga kan, gedung kosong semua. Nah pas kita lagi gitu, ada burung kayak cuit gitu kan, kalau di kampung kan suka ada kan. Nah pas lagi gitu, itu ketawa jelas banget itu saya diketawain berdua. Itu kan posisi sepi dong, mau perempuan siapa yang ketawa di situ, nggak ada kan. Itu langsung saya lari ke depan sama adik saya berdua, lari saya nggak berhenti itu. Pos apa saya mas, kenapa lu? Katanya larian katanya. Pak gue diketawain pak, saya bilang. Di situ katanya di land itu tuh katanya di tengah katanya gitu. Masa iya, lagian maghrib keluar kan gue aus makan. Akhirnya saya makan kan di situ. Saya dengar di situ kan si ibu itu cerita, Bu. Saya cerita kan, Bu tadi saya diketahui gini-gini. Nah situ mah serem neng, itu kan bekas istilahnya pabrik lama kosong juga kan, yang bekas saya tempatin juga kan lama kosong juga. Karena itu kan gede banget bener, itu pabrik gede gitu kan. Nah terus itu juga dulu bekas apa ya, zaman dulunya itu di situ bekas pembuangan mayat-mayat katanya. Gitu. Entah itu tahu zaman penjajahan Belanda ya, kita nggak tahu, apa mayat-mayat yang sembarangan gitu kan kita nggak tahu. Itu di situ memang di belakang, persis di depan pabrik yang ruangan saya itu, memang tanah kosong. Tanah kosong di depan, kayak itu suka dibuat main bola sih. Tapi di pinggir-pinggirannya itu kayak ada rumah sekotak-sekotak gitu, kayak bangunan tua gitu. Dulu sepinggiran situ gitu. Ya kalau siang mah enak kita kerja. Tukang dagang masuk. Nah kalau sip malam kayak begitu, ya udah gelap bener. Kalau malam udah gelap, udah cuma PT kita doang. Yang ada di pos satpam aja lampu itu juga. Pas sudah kelar makan tuh bingung juga nih mau balik ya. Mau balik ke dalam takut gitu kan. Akhirnya saya minta tolong satpam buat nganterin. Mau nggak mau pokoknya satpam tuh saya paksa nganterin. Karena kan udah lewat jam 6 itu kan udah agak gelap. Ya kan, udah agak gelap. Dan memang kalau lorong itu kan paling dia remang-remang doang kan. Mentok ke belakang memang udah gelap. Gelap itu gelap, nggak ada lampu. Lampu itu cuma ada di security depan gedung saya sama di dalam. Karena memang yang lembur itu kan cuma bagian saya, jadi yang gedung ini juga gelap. Gitu loh. Nah, udah kejadian itu ya udah saya cerita lah sama anak-anak kan, gue bilang.
Lagian lu maghrib keluar gitu, udah kita lapar, haus, ya kan? Karena saya memang nggak begitu, kalau nggak dingin, saya nggak air kalau nggak dingin tuh kayaknya nggak nendang gitu kan? Iya, jadi harus cari es gitu kalau saya tuh. Jadi mau hujan gede juga pokoknya es gitu. Oh gitu. Iya, mau di puncak juga pokoknya es. Saya udah kayak gitu. Ya kan udah saya cerita gitu. Lagian katanya kayak gini. Ya udahlah, biarin. Nah, akhirnya pulanglah kita kan jam 11 gitu kan. Pulang malam ya biasa deh, rombongan jalan ke depan 15 orang ya duluan lah, namanya perempuan ada duluan. Akhirnya lari kan, mobil jemputan kan nggak bisa nyampe ke dalam, nggak boleh ke dalam. Oh. Jadi nunggu di gerbang. Di security. Iya, nunggu di gerbang gitu. Ya udah. Akhirnya kita pulang lah dengan emak-emak itulah gitu. Nah, besoknya kita masuk lagi di sip 3 lagi, sip 2. Siang. Iya, siang. Jam 3 ya? Jam 3 lagi. Okay. Jam 3 lagi. Yang nggak ada kejadian apa-apa sih di saya belum gitu kan. Ya jangan. Gitu kan ya. Biasa aja kerja gitu. Nah, sip 2 itu kan pulang jam 11. Yeah. Istirahat jam 6, mungkin pas jam 8 itu ada salah satu anak len yang ke kamar mandi. Gitu kan. Ke kamar mandi. Emang saya tuh udah paling anti juga tuh kalau ke kamar mandi udah gelap aja udah nggak mungkin, karena dia udah nggak ini ya gitu kan, ke kamar mandi gitu. Jadi kamar mandi itu gini loh Mas, ini kayak barak kamar mandi, gangnya kesegini sih gangnya nih gini. Jadi ini kamar mandi 10 kamar, sini 10 gitu kamar banyak. Mandinya. Kalau kamar mandi cuma 2 doang mah kita udah enak satu persatu. Ini 10 lorong manjang. Jadi yang dipakai mereka itu cuma yang depan. Paling depan gitu. Yang belakang itu udah nggak ada yang make, paling depan gitu kan. Nah, pas masuk kamar mandi itu kan kayak ada ruangan apa ya, kayak buat cuci tangan gitu kan, gitu kan. Nah, terus ada kayak ventilasi. Kalau dari tembok kan suka ada tuh yang dari ini. Ya, cuman kan ada agak gede kan, gede, nah gitu. Blower ya maksudnya? Bukan blower, jadi suka dibikin kayak lobang gitu tuh. Kayak lobang kayak bata nggak rata gitu kan, kayak gitu. Nah, lobang gitu. Nah, pas dia balik dari kamar mandi itu kan kayak gimana, kayak mukanya kayak pucet, kayak takut, walaupun dia bukan penakut ya, gitu kan. Terus dia cerita katanya tadi di kamar mandi saya ngelihat rambut tapi ngelilitnya di tembok kayak di lobang-lobang angin gitu. Karena kan dia pikir tali nggak mungkin gitu kan, akar pohon juga nggak mungkin gitu kan. Karena memang dia juga anaknya nggak penakut banget gitu kan. Cuman ya udahlah dibawa santai gitu kan. Mungkin sama dia ya, dia balik ke len, dia cerita ke saya gitu kan. Ya udah, makin down aja saya, malas masuk kamar mandi lagi. Gitu kan. Ya udah, akhirnya udah dia cerita udah kayak gitu, udah kita nggak sebar ke yang lain ya, takut yang lain takutan juga kan. Nah, akhirnya di jam 11 pulang, kita sip 2, pulanglah kita ke rumah masing-masing lah, dijemput biasa. Nah, selang seminggu kemudian, udah seminggu itu kita nggak ada kejadian apa-apa lah, kerja aja kayak biasa gitu, nggak ada. Nah, selang seminggu kemudian itu kan kita pas sip malam. Sip malam itu jam 11 ya, jam 11 pulang jam 7. Nah, sekitar istirahat jam 3. Jam 3. Nah, dulu kan lagi gencar-gencarnya di Bekasi itu kan yang kayak ilmu maling ya. Ilmu maling kolor hijau gitu kan, kan. Jadi memang kalau sip malam itu sip saya doang yang masuk. Sip sebelah itu nggak ada. Jadi memang kita cuman 15 orang dengan laki-laki paling dulu 4 apa berapa gitu. Di bagian len tengah nih. Jadi kalau pas istirahat nih. Karena mereka kalau tidur kan suka mati lampu. Gitu kan. Kita tidur di kolong meja. Panjang gitu kan ya, panjang tuh meja sablonan gitu. Nah, kita pada tidur di kolong. Kalau saya kan orang nggak berani matiin lampu. Nggak pernah saya tidur terang gitu kan. Nah, pas udah tidur, namanya tidur istirahat cuma 1 jam kan, kita nggak pules-pules banget kan gitu aja. Jadi erep-erep apa gimana tuh, tahu-tahu ada kaki kayak ngelangkahin kita itu, kayak ngelangkahin. Dia nggak pakai baju putih, nggak. Aku ingat nggak pakai baju putih. Hitam. Gitu. Memang itu kan zaman-zamannya dulu pas lagi kolor hijau gitu kan. Nah, akhirnya nyalain lampu, saya bangunin perempuan ada berapa orang, pindah saya ke pos satpam semua. Nah, di situ ada satpam satu memang namanya Yahudi, Pak Yahudi. Iya benar, satpam saya itu namanya satu dulu Yahudi.
tahu dia lahirnya di mana, Nasrani, pokoknya Yahudi aja. Itu dia sampai, Man, dia kan manggil saya Man, saya bingung, Man, gitu kan, ya preman, gitu. Man, apa? Udah Pak, sumpel-sumpelan, sapam segini nih, ruangan lebih gede ini kali ya, ruangannya, rada kecil, udah sumpel di situ, 1 jam sampai ke jam 4 subuh kan, jam 4 subuh kan udah rada aman lah, dengar ada ajan gitu kan, baru kita kerja lagi situ. Oke. Nah 1 minggu itu kan saya pasif malam. Nah pas hari Seninnya itu saya masuk pagi. Berangkatlah saya dari rumah nih, biasalah rombongan gitu kan. Sama bapak siapa saya lupa lah, gitu supirnya dulu udah lama. Nah saya rombongan masuk, lupa saya dulu namanya siapa gitu. Nah itu saya sampai situ kerja aja lah seperti biasa gitu kan. Nah cuman pas ini kan land saya nih, ini land saya. Ini kantor, ini gudang. Gudang itu persis di depan conveyor ya, conveyor itu kan, land saya itu. Mesin itu conveyor situ. Nah hari itu memang ada barang yang harus dimasukin ke dalam gudang. Biasanya saya paling nggak mau, paling anti saya masuk gudang gitu kan. Tapi hari itu ya, kenapa ya? Ya udah, saya tolongin, bantuin gitu kan, masuk gudang. Udah masuk nggak lama, tutup. Karena kan gede tuh, pintunya gede kan dia. Udah nggak lama duduk ini persis ini belakang ini gudang nih, belakang saya gudang gitu kan. Udah duduk nggak lama, ya nggak ada hitungan menit udah kaki saya kayak panas, ngegeter gitu kan. Lama-lama ngerayap Mas ke atas, ngerayap kok panas. Nggak ada hitungan 10 menit, 15 menit tuh langsung panas semua nih. Panas ke mata, panas ke ini. Jadi jatuhnya kan pusing kan, gitu. Biasanya kok aneh kan, sakit tiba-tiba kayak gitu kan, gitu. Udah mau dibangun gini kan nggak bisa gitu kan. Ini di sini nih lemes gitu kan, di sekelan si lemes. Akhirnya kan saya dibawa pulang saya. Ya pikiran orang rumah kan sakit gitu kan. Suami saya nggak ada, suami saya kerja masih security waktu itu kan. Jadi pas saya dulu dibawa ke dokter sama siapa ya, tetangga saya kalau saya dibawa ke dokter itu juga ya udahlah susah payah kita dinaikin ke motor bagaimana. Di sana juga saya duduk aja di bawah, kan penuh emang dokter penuh. Sampai muntah ya dokter bilang kita mah. Oh, sakit mah gitu kan. Karena muntah ya. Muntah mah. Tapi nggak pernah apa ya? Ya nggak sembuh. Udah dari dokter itu saya nggak sembuh. Anak saya nggak mau deket. Terus saya kalau tidur itu nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Polos saya nggak pakai baju. Saking gerah. Suami kaget dong. Gerah Mas. Suami saya nggak pulang-pulang. Justru itu suami saya nggak pulang-pulang. Kerja. Sebel gue. Bener itu nggak ada saya tutupin beneran. Iya. Itu mah kagak pulang Mas, bener. Saya mah durusin motor tangga. Gitu. Kelewatan bener dah. Iya, gitu kan. Nah pas suami saya tuh pokoknya nggak pakai ini kasur basah semua. Pokoknya itu basah kayak kita mandi, gimana sih mandi di kasur. Gitu. Anak saya nggak mau deket, marah terus saya. Terus itu tiap hari kayak gitu. Tiap hari saya mandi begitu lagi. Jadi mama telanjang gitu kan. Itu telanjang saya Mas bener. Jadi kalau misalnya pakai sarung aja, kekemben gitu kan, pakai sarung. Itu nggak pakai baju enggak, kan saking panasnya, saking panas gitu kan, udah 3 hari gitu baru tetangga saya yang tiap malam anak saya kan tidur di situ tuh, takut. Numpang gitu. Iya, anak saya takut gitu kan. Jadi saya malam sendirian Mas, sendirian itu saya malam. Nah pas tetangga saya besok paginya ke situ. Terus sakit apa sih Put gitu kan gitu. Yang nggak tahu dokter bilang kan katanya emah. Gitu kan ya udah kalimat tapi nggak baik-baik. Tapi bisa nggak baik-baik udah ke dokter, tak gue mintain air ya masih emak katanya gitu. Saya kan nggak kenal, saya kan bukan orang Bekasi situ kan. Akhirnya dimintain air lah sama dia nggak tahu kemana. Nah nggak lama dia pergi tuh, selang sejam mungkin dia balik, dia kasih air lah ke saya. Tapi dia cerita, orang itu cerita, wah si emaknya kaget katanya. Gitu. Emaknya kaget nih katanya. Kenapa?
ini lu orang tinggi gede katanya. Tinggi gede, lu ditabuk kakinya. Gitu. Ditabuk? Iya. Di sini nih, sekelan sini nih. Makanya kan saya lemes kan. Gitu, lu tabuk itu kakinya katanya. Untung aja gua buru-buru ke sono. Mungkin kalau enggak kita lewat, ya kan? Nggak tahu juga kan. Walau alam kita dibawa sama dia kan kita nggak tahu. Gitu. Udah dikasih lah ini sama dia, suruh minum, bacain sholawat, dibalurin gitu kan. Ya kita mah ikhtiar ya, namanya ikhtiar bukannya musyrik ya. Dan udah, ya akhirnya mendingan. Oh, ditabuk siapa? Genderuwo. Oh. Jadi genderuwo itu katanya tinggi gede. Nah dia juga cerita tuh matanya merah gitu. Gede. Ya kita kalau saya kan nggak bisa ngelihat, jadinya ya walau alam aja loh. Kita kan hidup di dua dunia ya, berdampingan dengan mereka gitu kan. Nggak bisa mungkir gitu kan. Ya nggak tahu ada kesalahan apa kan saya nggak tahu dalam diri saya masuk ke situ apa saya nggak assalamualaikum mungkin. Oh. Ya kan, masuk aja kita karena kan di situ ada dunia mereka gitu kan. Kita nggak permisi nggak apa, nah itulah akhirnya saya dikasih air ya udah mendingan itu mendingan. Tapi belum full bener ya, belum ini bener gitu kan. Terus saya tidur masih sendiri, kagak pulang-pulang lagi saya. Beneran. Berapa malam? Pokoknya selama saya sakit kagak pulang. Tapi tahu sakit. Tahu. Sedih bener dah. Pulang bener. Terus? Laki yang pertama ya. Gak pulang-pulang itu kan gitu kan. Untuk akhirnya pas udah habis diobatin hari ini nih gitu kan. Nah besok kan udah agak mendingan gitu, tapi masih agak-agak gimana ya badannya, nggak ini. Nah tidur bisa tetap sendiri mas gitu kan. Dia kan kontrakan kan 3 petak kan di sono. Sini kan lemari gitu kan, ada lemari gitu kan. Itu kayak kita erep-erep apa bukan tuh kayak dari kaki tuh naik gimana sih naik kayak ngerangkak gitu kan. Naik tapi badan ini kayak susah gerak nih. Susah kayak tapi mau manggil orang kan, kalau perasaan kita mah kita udah begini gitu kan, udah teriak tapi nggak ada. Tapi itu langsung kan saya sering kayak gitu juga kan, terus langsung saya diem, saya bawa santai gini, tapi di dalam hati ini saya ayat kursi terus berulang-ulang ayat kursi sampai kendor badan, langsung saya sentak bangun gitu. Terus saya sentak bangun kayak gitu. Saya bilang, mungkin masih ikutin kali ya, gitu kan. Nah udah agak mending juga tuh besoknya. Nah teman saya tuh pada nengokin, yang cowok-cowok itu yang Pak Asep itu kan dia ada bisa juga kan. Itu orang-orang Serang itu waktu itu. Teman saya semua orang Serang, ada 5, itu cowok semua. Itu 5-5-nya, yang satu megang tangan, yang satu megang ini, yang satu ini. Semua dipijit sama saya. Diiniin. Nggak tahu lah kalau kita mah set gitu kali ya. Dibuang apa gimana gitu kan. Bagaimana diinin sama dia. Ya karena dia kalau kita nggak masuk gitu kan, dia tahu kan sakit kok nggak baik gitu kan. Nah terus dari teman saya juga ada cerita, katanya si Lina itu selama saya nggak masuk itu dia sering kesurupan gitu loh. Sering kesurupan tapi nggak ngomong, kesurupannya cuma teriak gitu doang kan gitu kan. Memang dia sering kan kayak gitu kan, dia bilang gitu. Saya bilang ya udahlah, namanya ya mungkin kita juga nggak hati-hati ya gitu kan. Ya udah akhirnya saya diiniin sama mereka, ya udah badan udah agak mendingan. Ya pas udah sembuh total lah, saya udah bisa jalan, udah bisa ini kan, ya udah saya kerja lagi gitu kan. Nah saya kerja lagi masuk pas shift 1 jam 7 gitu kan. Nah saya masuk jam 7, biasalah kayak biasa saya kerja gini-gini. Sekira selang jam berapa gitu ya, saya lupa gitu. Tahu-tahu nih teman saya yang sering kesurupan nih begitu lagi gitu loh. Kesurupan. Kesurupan dia pernah, dia lagi duduk gitu, tahu-tahu brek gitu jatuh hampir mau ke ubin gitu kan, dia pernah gitu kan. Nah terus sambil ngegerung-gerung gitu kan, ngomong enggak gerung gitu. Tapi ya kalau udah diiniin sama teman saya tuh yang Asep itu, dia akhirnya ini lagi. Tapi enggak, kalau dia nggak sampai sakit, dia bisa aktivitas lagi gitu kan. Nah akhirnya jam makan siang lah, kita kan jam makan siang kan, kalau jam makan siang gabung nih
sama anak-anak pabrik sebelah gitu kan. Nah mungkin denger kan ada cerita-cerita dari kayak kita gitu. Nah saya dengar-dengar juga dulu itu di pabrik itu di kamar mandi gitu kan. Dulu ada perempuan yang meninggal, entah dia digugurin atau entah keguguran gitu loh. Jadi lahiran di kamar mandi itu. Mungkin sampai sekarang ya nggak tenang mungkin ya arwahnya gitu kan. Apa udah kejadian udah lama. Namanya pabrik itu juga dulu kosong kan udah lama juga. Yang kita tempatin tuh udah lama kosong banget. Gitu kan. Udah pokoknya bangunannya benar-benar bangunan jadul lah. Nggak ada bagus-bagusnya jadi pabrik gitu kan. Udah jelek banget gitu kan. Ya kamar mandinya aja nggak terawat begitu. Ya makhluk-makhluk gitu kan senang tempat kotor. Nah setelah cerita-cerita kayak gitu kan udah tuh kita udah kelar makan. Udah ada kabar kayak gini-gini. Ya udah akhirnya kita jam 1 kembali lagi kerja gitu kan, masuk lagi. Ya udah kerja kayak seperti biasanya aja kayak gitu. Sampai pulang lagi kayak gitu. Nah, situ saya kerja sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun 3 tahun lah di pabrik kayak ini ya, yang baru ini. Ya kejadian-kejadian kayak gitu sih mungkin sering. Sering ya dialamin kayak kesurupan, kayak mungkin ada yang pernah ngelihat penampakan gitu kan. Cuman kan nggak tahu lah mereka pernah nggak ngalamin kejadian kayak yang kayak saya gitu kan, sampai ditabuk begitu kakinya kan, sampai nggak bisa jalan. Seminggu saya nggak kerja gitu kan. Ya udah, tapi udah kesini-sininya sih saya nggak pernah ngalamin sakit sampai kayak gitu. Mungkin kalau rasa kayak apa sih, pasti ada lah gitu kan. Nggak enak nih gitu, hawa di sini nggak enak gitu kan, pasti aja ada gitu kan. Sampai akhirnya pabrik itu tutup. Tutup. Iya, karena mereka udah nggak mampu gaji karyawan gitu. Jadi memang tadi banyak, tapi kesininya tuh ya dipangkas gitu kan. Akhirnya kan gaji telat ya. Mau kita akhirnya demo. Ya udah tutup. Itu tahun 2002 lah terakhir. Bangkrut jadi. Bangkrut. Ibu Nay, mau tanya nih, waktu pindahan si pabrik ini, yang punya atau si owner, ada syukuran atau ada ngasih sajian nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ada, karena mereka orang Korea. Bukan orang-orang kita, orang Korea. Karena walaupun karyawannya orang kantornya ada orang kita, dia orang Korea. Mereka nggak mana percaya gitu-gituan. Tapi di bawah orang Korea itu kan biasanya ada leader-leadernya atau... Iya, ada orang kantornya nggak banyak. Nggak banyak orang kantornya karena memang udah agak goyang. Pas pindah itu sebenarnya udah agak goyang. Gitu. Karena masih di pabrik yang lama pun kita udah demo gitu kan. Jadi dipindah ke situ. Terus security itu tuh ada berapa? Ada berapa shift juga? 3, security 3. Ada 3, tapi dia long shift. Long shift. Jam 7 sampai jam 8 malam, jam 8 sampai jam 7 pagi. Sering mengalami gangguan juga nggak seperti yang Ibu Nay ceritain? Kalau yang nggak pernah terlalu ini ya, cuman kalau Pak Yahudi itu siapa namanya Yahudi itu. Aduh, nyebutnya nggak enak banget ya. Tapi disebutin. Iya, Yahudi. Benar, tapi orang ganteng, Pak. Namanya Yahudi. Namanya Yahudi asli. Asli Yahudi. Tapi dia Muslim. Muslim. Gimana sih? Makanya bingung kan, Yahudi demi Allah, Yahudi. Demi Allah. Makanya saya bingung, saya punya sapam dulu namanya Yahudi gitu kan. Terus? Kalau dia kan emang rada-rada sele juga kan orangnya kan. Rada apa? Sele, error. Bahasa aja. Iya, sele gitu. Apa sih? Iya. Iya kayak saya lah, bocor gitu kan. Bocor halus. Bocor halus kan. Iya, kalau dia mah nggak pernah ini, cuman tuh kayak pernah cerita dia kayak ada orang baris-baris gitu loh. Kayak ada orang baris. Di mana? Di situ. Kalau security kalau malam kan pasti molor, Pak. Ya pasti molor lah, security nggak mungkin kalau malam nggak molor. Apalagi kalau di posisi dia jaga itu pas libur karyawan semua, udah. Tapi kalau cowok kan pasti bakal berani aja ya mau jaga. Sendiri loh dia. Sendiri itu. Security depan kan jauh sama security belakang. Kalau kita itu security belakang sendiri. Ya kalau molor mah nggak perlu takut lah, orang nggak inget apa-apa. Iya, tapi kan dia kayak ngedenger apa sih, baris berbaris gitu. Kayak tentara gitu. Kayak tentara. Di mana? Di lapangan itu? Iya, itu kan ini nih. Jadi
di sini security nih. Jadi agak ada jeda ke sananya tuh baru berapa meter ya 10 meter baru pintu gerbang saya gitu. Jadi nggak di persis di samping pintu, enggak security-nya. Kalau yang sering dengar baris-baris di lapangan itu berarti yang tempat tadi diceritain. Nah, di belakangnya itu kan jadi kan gini. Ini pos security, ini kan nyamping gini, dia pintunya nyamping. Ada depan pintu gerbang saya, nih belakang ini kan udah nih. Berarti benar tuh bisa jadi pada zaman penjajahan gitu ya. Mungkin bisa jadi. Emang itu tuh tahun berapa? Gajinya berapa sih, Bu? 230 UMR. 230. Iya, 230.000. Itu bersih, nggak ada apa-apa lagi? Belum lemburan. Oh. Dulu kita gaji, ya 230 lah. Gaji GoPay aja dulu udah gede banget. Berarti security itu cuma 2 shift? 2 shift. 7 jam berarti kan? Sisanya 12 jam. 12 jam. 7 ke 8. Long shift jadi dia jatuhnya. Long shift, ya? Shift panjang. Nggak dapat lemburan segitu? Nggak ada, kalau security itu nggak ada. Loyalitas. Jadinya all in, kata kalau ke bahasa zaman dulu mah all in gajinya. Udah, cenggo 1,5 juta kalau nggak salah dulu gajinya. Lebih mahal ya? Iya, 1,5 juta. Ya kan sebulan. Kita juga kalau sama lemburan mah nyampe. Oh. Kita sama lemburan nyampe gaji 2,3. Bulanan gajiannya 2 minggu sekali, tiap tanggal 5 sama tanggal 20. Nah, itu nyampe 2 minggu sekali 1 juta nyampe. 1 juta udah gede banget itu dulu. Iya. Karena itu lembur pabrik kan hidup berjalan 15.000, 20.000 gitu. Oh. Iya, kalau akumulatif. Iya, kalau Sabtu Minggu double. 2 kali lipat gaji, 2 kali lipat lemburan. Terus Bu, kan ada karyawan cowoknya ya di pabrik itu. Itu tuh diganggu juga nggak? Enggak sih kayaknya. Cowok mah jarang sih. Cowok mah nggak pernah, saya nggak pernah ngelihat mereka kesurupan, mereka sakit, mereka ini. Itu nggak ada kayaknya. Tapi pernah cerita nggak? Nggak ada. Kalau cowok nggak ada. Oh. Iya. Tadi kan Ibu bilang pas waktu Ibu ditabok genderuwo itu sakit kan selama seminggu. Suami nggak pulang. Ya. Bukannya kalau pegawai pabrik itu harusnya belum menikah ya? Iya, belum. Kan saya masuknya bilangnya single. Serius? Serius. Dulu kan kalau mau daftar di situ kan banyak banget kan itu kan ya. Yeah. Itu langsung personalianya yang turun. Itu suka lihat ke depan gitu kan. Yeah. Oh, yang belum ini gitu kan. Nah, karena saya udah ngelamar bolak-balik ke situ ke satpam biasa gitu kan, ini udah masuk di bawah lamaran sama dia kan. Nah, di dalam itu kita berjejer. Dulu kan rambut saya ke cowok, bondol saya. Bondol, pakai kemeja, pakai ini. Gitu kan. Ya udah, KTP masih virgin. Seperawan KTP. Ya udah, jadi saya bisa masuk di situ. Oh, gitu. Tapi udah nikah resmi. Udah punya KTP belum ganti. Iya, udah punya anak 2 saya. Oh gitu. Iya, anak 2 umur 3 bulan. Akunya gadis. Iya, Tapi kelihatannya masih gadis waktu itu. Iya dong. Bisa banget ya. Kan badannya masih kecil, belum kerendam minyak tanah kayak sekarang. Melar maksudnya. Iya, melar. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang kerja dimanapun, mau di pabrik, mau di kantor, mau di mall, pokoknya kalau buat kalian kalau masuk ke tempat-tempat yang dirasa angker atau menakutkan, sebaiknya permisi atau assalamualaikum supaya sosok atau hal-hal gaib yang ada di situ tuh setidaknya dihargain atau dihormatin gitu supaya kedepannya kalian tidak mendapatkan hal-hal yang negatif gitu. Bu Nay, makasih banget nih. Siap. Udah mampir, udah cerita banyak. Pokoknya makasih banget. Ini dari sini mau ngojol lagi apa langsung pulang? Ngojol lagi dong, masih siang. Saya bisa pulang jam 10. Oh, ini pokoknya sampai jam berapa? Secapeknya aja. Serius? Serius? Nggak dicariin suami? Kagak. Kasian. Suami yang sekarang? Oh, maksudnya udah ini lagi, ganti lagi? Ganti lagi. Kan tadi saya bilang suami kedua ya. Udah pertama udah enggak. Oh ya, Bu Nay. Ini kan ojol ya? Ya. Udah berapa lama ngojol? 2 tahun. 2 tahun. Pasti banyak suka dukanya dong. Banyak banget. Nah, punya pengalaman mistis nggak selama ngojol? Ada sih. Serius? Ada. Harus cerita nih. Mau nggak nanti
cerita pengalaman mistisnya selama ngojol di Jalan Buntu. Siap, mau aja. Beneran nih? Siap. Oke, kalau gitu terima kasih. Salam buat keluarga di rumah dan sampai ketemu lagi nanti ya. Oke. Nah, Sobat Buntu nih yang penasaran, pengen dengerin pengalaman mistis selama Ibu Nai ngojol, silahkan komen. Dan tentunya jangan lupa nih, tetap tonton terus video-videonya. Apa Bu? Jalan Buntu. Jalan Buntu.